Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Eka TV Channel. Di video hari ini aku mau bahas tentang reksadana bibit ya teman-teman. Kalau kemarin saya sudah bahas tentang saham, investasi, dan investasi apa sih yang cocok untuk investor pemula. Nah, di sini itu kemarin saya rekomendasikan bibit. Kemudian hari ini saya mau bahas lebih mendalam tentang aplikasi reksadana bibit. Kita langsung masuk aja. Saya gabung di bibit itu pertengahan Oktober hingga sekarang itu hampir 1 bulan lah ya. Oke sahabat Eka TV, saya sudah masuk di aplikasi bibit saya. Kemudian saya akan langsung ke bagian profil. Bisa dilihat di situ ada tulisan investor moderat di bawah nama saya. Investor moderat ini saya dapat dari analisanya robo-advisor yang berhasil menyusun portofolio saya melalui umur saya, kemudian melalui juga jawaban-jawaban saya atas pertanyaan yang mereka berikan. Apa sih investor moderat? Investor moderat itu golongan investor yang berada di garis 50-50, bisa dibilang sedang, jadi mereka itu berani mengambil resiko tetapi nggak terlalu tinggi. Jadi dia menginginkan keuntungan yang lumayan tetapi nggak akan mengambil risiko yang tinggi juga kayak gitu. Kemudian ada juga golongan investor konservatif. Kalau investor konservatif itu cenderung nggak berani mengambil resiko. Jadi di sini golongan ini risikonya minim banget. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan investor agresif. Dia berani mengeluarkan sebagian besar dananya dia untuk membeli saham, entah itu sahamnya naik ataupun turun. Ibarat kata dia siap kaya, siap juga untuk menjadi miskin. Di aplikasi bibit ini kita hanya perlu modal yang minim banget. Katakanlah ini 10.000, saya juga pernah memasukkan modal 10.000 saja. Kemudian di sini itu kita bisa pakai GoPay atau link aja, yang saat kita top up atau memasukkan uang atau melakukan pembelian saham di aplikasi bibit itu tanpa biaya. Kalau di sini itu Eka TV sudah gabung hampir 1 bulan ya teman-teman. Kita lihat transaksi lah. Transaksi pertama saya itu nih tanggal 13 Oktober, lihat yang paling bawah. Tanggal 13 Oktober 2020 ini saya melakukan pembelian investasi di Mandiri Investa, kemudian Majoris Suku Negara Indonesia, kemudian lagi ada BNI AM Dana Lancar Syariah. Ini adalah pasar saham yang harganya hanya 10.000 saja. Kemudian ini saya pertahankan sampai sekarang. Kalau untuk yang 50.000 dan 40.000 itu sudah saya tarik karena itu saya masih percobaan ya. Jadi saya melakukan penarikan belum ada 2 minggu saya sudah melakukan penarikan karena saya mau lihat berapa lama sih uangnya masuk ke dalam rekening dan berapa lama sih kita harus menunggu agar saham yang kita jual itu laku kayak gitu. Kemudian enaknya di bibit itu setelah kita melakukan pembelian saham sebesar Rp100.000, kita itu dapat cashback sebesar Rp25.000 yang bisa kita carikan langsung ke dalam rekening kita. Nih buktinya saya mendapatkan cashback dari Majoris Suku Indonesia sebesar Rp25.000 tanggal 13 Oktober 2020. Jangan lupa untuk masukkan kode referralnya yaitu DWIWA, nanti akan saya tulis ya. Kemudian saya melakukan penarikan pertama saya tanggal 20 Oktober sebesar Rp65.000, lalu 5 November Rp50.000. Kemudian saya berhasil melakukan pembelian Trim Syariah saham. Lalu pada tanggal 9 November kemarin saya melakukan pembelian Trim Syariah saham sebesar Rp100.000 tanggal 9 ya. Hari ini tanggal 11, yaitu 2 hari lah ya. Aku mau lihat grafiknya setelah 2 hari beli dapat keuntungannya berapa. Saya masukkan di dana pensiun.
agak lemot ya hari ini, mohon bersabar. Sahabat Eka TV, bisa dilihat itu ya, keuntungan saya sebesar Rp4.700 setelah saya melakukan pembelian saham 2 hari yang lalu di Trim Syariah Saham. Saya mau lihat grafiknya ya, nih kita mau lihat untuk yang 1 bulan grafiknya di Trim Syariah Saham. Kemarin itu saya melakukan pembelian pada saat harga per unitnya masih di kisaran 1.600 ya kemarin. Kemudian di 2 hari kemudian, pada hari ini tanggal 11 November naik menjadi 1.678, bisa dilihat itu. Kenapa saya pilih Trim Syariah Saham? Biasanya saham yang telah mengalami drawdown akan naik secara drastis ya. Saham penjualannya akan naik secara drastis, tapi nggak sembarangan perusahaan. Jadi kita harus lihat kinerja perusahaan itu kayak gimana. Jadi nggak semua perusahaan setelah mengalami drastis turun kemudian naik. Nggak semua perusahaan, kita harus pintar-pintar juga melihat perusahaan itu yang kayak gimana kinerjanya, kayak gitu. Dalam 2 hari mendapatkan keuntungan 4,74% itu udah oke banget ya teman-teman. Secara modal kita hanya Rp100.000. Kalau grafiknya naik terus, kita bisa dapat lebih dari ini. Saya sengaja aja Rp10.000 itu nggak saya utak-atik, emang saya biarkan di situ karena saya mau lihat grafik kedepannya kayak gimana dan keuntungan yang bisa saya dapat sampai berapa dengan uang Rp10.000. Katakanlah kita lihat lagi 2-3 bulan ke depan. Oke, kemudian saya cek modal saya yang saya masukkan dulu sebesar Rp10.000 pada tanggal 15 Oktober 2020 hingga sekarang tanggal 11 November 2020 mendapatkan keuntungan sebesar Rp46.000 atau 0,4%. Saya masukkan di pasar uang. Kenapa? Ya, pasar uang itu memang kita bisa menanam modal sebesar Rp10.000 paling kecil ya. Saya biarkan ini sampai 2-3 bulan ke depan lah ya, hasilnya kayak gimana. Kalau di pasar uang itu memang resiko kecil, tapi keuntungan juga kecil banget dibandingkan dengan obligasi dan saham. Berinvestasi di reksadana dan juga saham itu bukan kita mencari harga saham atau mencari harga sahamnya perusahaan yang harga murah ya teman-teman ya. Biasanya kalau harga saham yang sangat murah, sangat murah, itu perusahaannya kinerjanya di bawah standar. Jadi lihat dulu saham yang murah, lihat kinerja perusahaannya kayak apa. Jadi jangan asal beli. Tapi teman-teman jangan takut, enaknya investasi di reksadana itu adanya manajer investasi yang bakal ngebantu kita memilah dan memilih perusahaan mana yang cocok dengan kita, dengan golongan investor kita, kayak golongan tadi yang sudah saya sebutkan, konservatif, investor moderat, dan juga investor agresif. Jadi manajer investasi sudah menyiapkan perusahaan-perusahaan yang cocok untuk kita gunakan berinvestasi di aplikasi reksadana yang sudah tersebar banyak ya di Play Store. Oke teman-teman, video hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah next video saya akan bahas tentang sekolah pasar modal gratis tis dan juga bisa kita ikuti melalui online tanpa tatap muka. Semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, and bye bye.